Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Selamat jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang adjective and adverbs part 2 ya. Kata sifat dan keterangan bagian kedua. Untuk contohnya nanti kita akan menggunakan kata good, well, fast, hard, late, dan hardly. Oke, kita simak poin yang A terlebih dahulu. Di sini ada good, well ya. Good itu bagus, well dengan bagus ya. Good is an adjective. Good, kata good adalah kata sifat. The adverb is well. Kata keterangannya adalah well. Contohnya, your English is very good. Bahasa Inggris Anda sangat bagus. You speak English well. Kamu berbicara bahasa Inggris dengan bagus. Begitu. Oke, kemudian Susan is a good pianist. Susan adalah seorang pemain piano yang bagus. She plays the piano well. Dia bermain piano dengan bagus. Begitu ya, dengan baik maksudnya. Nah, kalau kita lihat bedanya apa nih? Good, your English is very good. Bahasa Inggris Anda bagus. Yang bagus apanya? Bahasa Inggrisnya, gitu kan? Kalau di sini you speak English well, kau berbicara bahasa Inggris dengan baik. Yang dengan baik apanya? Dengan baiknya adalah speak-nya, berbicaranya. Jadi kata sifat adjective di sini good itu adalah memberikan keterangan kepada your English, bahasa Inggrismu. Sementara kata well dengan baik di sini atau dengan bagus itu adalah menyatakan caranya berbicara ya. Jadi bagaimana berbicaranya yaitu well dengan baik atau dengan bagus. Kemudian yang ini good, good pianist. Siapa yang bagus atau yang baik? Ya Susan gitu ya. Atau pianis, pemain piano yang bagus, skillnya gitu. Dia bermain piano dengan bagus. Nah, dengan bagus atau dengan baik, well itu adalah menyatakan cara bermainnya. Jadi menerangkan verbnya begitu ya. Selanjutnya, we often use well with past participle. Kita sering menggunakan kata well dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga ya. Contohnya ada kata dressed, known, dan sebagainya. Kalau digabungkan menjadi well dressed, berpakaian baik atau berpakaian ya cakep gitu ya. Well known, dikenal dengan baik atau diterjemahkan terkenal. Kemudian well educated, berpendidikan baik, berpendidikan yang bagus gitu. But well is also an adjective with a meaning in good health. Tapi kata well juga merupakan sebuah kata sifat dengan arti in good health, dalam kondisi baik. Misalnya ada pertanyaan, how are you today? Bagaimana kabar Anda hari ini? Jawabannya, I'm very well today. Gitu ya. Jadi well di sini adalah kata sifat. Oke, kemudian yang poin B ada fast, hard, late ya. Cepat, keras, terlambat. These words are both adjectives and adverbs. Kata-kata di atas itu adalah bentuk adjective dan juga adverb ya. Jadi sama bentuk adjective dan adverbnya. Kita lihat contohnya, Jack is a fast runner. Jack adalah seorang pelari cepat. Ini adalah sebagai adjective. Namun pada kalimat he can run fast, dia dapat berlari dengan cepat. Nah, kata fast di sini walaupun tulisannya sama ya, tapi dia posisinya sebagai adverb atau keterangan gitu ya. Menerangkan bagaimana caranya berlari gitu. Kemudian John is a hard worker. John adalah seorang pekerja keras. Ya, he works hard, dia bekerja dengan keras ya. Ini sebagai adjective dan ini sebagai adverb, kata keterangan. Berikutnya the train was late. Keretanya terlambat ya. Late di sini adjective. I got up late this morning. Saya bangun terlambat tadi pagi ya. Adjective ini adverb gitu. Teman-teman kalau menemukan kata lately ya, di adverb lately sama dengan recently gitu. Ya, ini terjemahnya bukan terlambat gitu, tapi artinya adalah belakangan ini gitu atau akhir-akhir ini ya. Jadi contoh kalimatnya, have you seen John lately? Apakah kau ketemu John akhir-akhir ini gitu ya, bukan apakah kau ketemu John terlambat? Enggak ya, karena ada ly-nya lately ya, itu maknanya bukan terlambat.
namun maknanya adalah akhir-akhir ini. Sekarang kita masuk poin yang C. Di sini ada hardly has a different meaning from hard. Hardly mempunyai makna yang berbeda dari kata hard. Ya, kalau hard ini itu artinya dengan keras ya atau keras. Namun kalau hardly itu artinya adalah ini, almost not, hampir tidak ya atau nyaris tidak. Contoh nih, why was Tom so unfriendly at the party last night? He hardly spoke to me. Kenapa sih Tom itu enggak begitu tak ramah pada pesta semalam? Dia nyaris tidak berbicara pada saya. Artinya he spoke to me very little. Dia berbicara padaku sangat sedikit, ya gitu ya. Contoh lain dari penggunaan kata hardly adalah pada bacaan berikut. Robert asked Fiona to marry him. Robert meminta Fiona agar menikah dengannya. She was surprised because they had only known each other for 2 days. Dia, si Fiona itu kaget karena mereka baru kenal, saling kenal baru 2 hari. Jadi baru kenal 2 hari udah langsung minta nikah gitu ya. She said, dia berkata, si Fiona bilang gini, we can't get married now. Kita nggak bisa menikah sekarang. We hardly know each other. Kita hampir tidak saling mengenal gitu ya. Artinya we know each other very little. Ya, kita saling mengenal sangat sedikit gitu. We almost don't know each other. Kita hampir tidak saling mengenal. Jadi masih terlalu prematur ya untuk langsung minta untuk menikah begitu. Selanjutnya, we often use hardly with can or could ya. Kita sering menggunakan kata hardly yang artinya hampir tidak ya atau nyaris tidak dengan kata can atau could ya. Ini artinya dapat, ini juga dapat ya. Contohnya, your writing is terrible, I can hardly read it. Waduh, tulisanmu itu mengerikan gitu ya. I can hardly read it. Saya nyaris tak bisa membacanya. Ya, kata-kata I can hardly read it itu artinya adalah I can read it but only with a lot of difficulty. Saya bisa membacanya sih, tapi dengan kesulitan yang sangat banyak, jadi sangat susah dibaca gitu. My leg was hurting me. Ya, I could hardly walk. Kakiku sakit, gitu, bikin sakit gitu ya. I could hardly walk. Saya nyaris tak bisa berjalan. Oke, selanjutnya we also use hardly with any, anyone, anything, anywhere. Kita juga menggunakan kata hardly yang artinya hampir tidak dengan kata any, beberapa, anyone, seseorang ya, anything, sesuatu, dan anywhere. Ya. Contohnya, how much money have you got? Berapa uang yang sudah kau dapatkan? Dijawab hardly any. Ya, nyaris nggak ada ya, hardly any. Ini artinya berarti almost none ya, nyaris tak ada, atau misal pun ada very little, sangat sedikit gitu ya, jauh banget dari target. Oke, contoh yang lain, I'll go shopping, we have hardly any food. Saya akan belanja, we have hardly any food. Kita hampir tak punya makanan ya, berarti almost no food, hampir tak ada makanan ya, very little food, makanannya sangat sedikit. The examination results were very bad. Hasil ujiannya sangat buruk. Ya, nilainya jeblok semua. Hardly anyone passed. Nyaris tak seorang pun yang lulus. Ya. Hampir saja tak seorang pun lulus. Berarti kan ada yang lulus ya. Berarti almost no one passed nih. Hampir tak seorang pun lulus. Artinya juga very few people pass. Hanya sangat sedikit orang yang lulus gitu. Jadi misalnya 100 peserta yang lulus hanya 3 gitu kan, berarti atau 2, berarti nyaris tak ada yang lulus gitu. Kemudian yang terakhir, hardly ever itu artinya almost never ya, hampir tak pernah. Contoh kalimatnya, I'm nearly always at home in the evenings. I hardly ever go out. Saya hampir-hampir selalu ada di rumah di setiap sore hari ya. Saya hampir tak pernah keluar rumah. Ya pernah tapi jarang banget gitu ya. Oke, begitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya tentang bahasa Inggris, terutama
pada materi adjective dan adverb. Jika bermanfaat silakan bisa di-share ke teman atau siapa saja yang membutuhkan materi ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.